Mengejutkan. Arab Saudi secara resmi menurunkan biaya haji bagi jamaah Indonesia setelah sebelumnya sempat menerapkan kebijakan pembatasan visa. Bagaimana bisa? Apakah ada perubahan besar yang akan memengaruhi perjalanan ibadah haji tahun ini? Dan bagaimana dengan nasib visa umroh? Simak informasi selengkapnya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik datang bagi calon jamaah haji Indonesia. Setelah negosiasi panjang antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, akhirnya ada sejumlah perubahan yang sangat menguntungkan bagi jamaah haji. Selain biaya haji yang turun, pemerintah Arab Saudi juga melakukan berbagai perbaikan layanan. Tapi, apakah ini berarti visa haji dan umroh kembali seperti semula? Mari kita bahas lebih dalam. Pada 1 Februari 2025, pemerintah Arab Saudi menerapkan kebijakan baru terkait pembatasan visa bagi 14 negara, termasuk Indonesia. Perubahan ini membuat visa haji dan umroh hanya berlaku untuk 1 kali masuk. Sebelumnya, jamaah haji dan umroh dari Indonesia memiliki akses lebih fleksibel dengan visa multiple entry yang memungkinkan mereka untuk keluar masuk Arab Saudi dalam jangka waktu tertentu. Namun, dengan kebijakan baru ini, jamaah yang ingin beribadah atau memiliki kepentingan lain di Arab Saudi harus mengajukan visa baru setiap kali mereka ingin masuk ke negara tersebut. Tentu saja, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran bagi calon jamaah haji asal Indonesia. Tidak hanya mereka yang ingin menjalankan ibadah haji, tetapi juga masyarakat yang ingin menunaikan ibadah umroh, pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, serta wisatawan yang hendak mengunjungi keluarga atau keperluan bisnis. Dengan adanya kebijakan ini, proses administrasi menjadi lebih panjang dan rumit, serta berpotensi menambah biaya perjalanan. Namun, setelah negosiasi panjang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan berbagai pihak terkait, akhirnya ada beberapa perkembangan positif yang sangat menguntungkan bagi jamaah haji Indonesia. Salah satu pencapaian terbesar dari negosiasi ini adalah penurunan biaya haji secara signifikan. Pada Januari 2025, Kementerian Agama Indonesia berhasil melakukan efisiensi biaya haji hingga 600 miliar rupiah. Efisiensi ini diperoleh melalui negosiasi ulang dengan berbagai penyedia layanan di Arab Saudi, termasuk akomodasi, konsumsi, transportasi, serta layanan di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dengan adanya efisiensi tersebut, rata-rata biaya penyelenggaraan haji pada tahun 2025 turun sebesar 4 juta rupiah dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menjadi 89,4 juta rupiah. Ini merupakan kabar baik bagi calon jamaah haji, mengingat setiap tahun selalu ada kekhawatiran mengenai kenaikan biaya haji akibat inflasi dan peningkatan biaya operasional. Selain itu, biaya yang harus dibayarkan langsung oleh jamaah juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya jamaah haji harus membayar dengan angka yang lebih tinggi, kini mereka hanya perlu membayar sekitar 55 juta rupiah. Ini tentu menjadi angin segar bagi calon jamaah yang sebelumnya khawatir dengan biaya tinggi. Tidak hanya biaya perjalanan haji yang mengalami penurunan, tetapi juga biaya asuransi haji bagi jamaah asing. Pemerintah Arab Saudi secara resmi menurunkan biaya asuransi haji hingga 73%. Sebelumnya, biaya asuransi haji berkisar di angka Rp438.000, namun dengan kebijakan baru ini, biaya tersebut berkurang drastis menjadi sekitar Rp116.000. Penurunan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi jamaah haji dari berbagai negara, termasuk Indonesia, agar mereka bisa menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan nyaman. Selain penurunan biaya, Arab Saudi juga melakukan beberapa peningkatan layanan yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan jamaah haji Indonesia. Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah pada aspek akomodasi dan transportasi. Sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, Indonesia memiliki kebutuhan logistik yang sangat besar dalam pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, pemerintah Arab Saudi kini bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa jamaah Indonesia mendapatkan fasilitas yang lebih baik, termasuk penginapan yang lebih nyaman dan transportasi yang lebih lancar selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Namun, meskipun ada berbagai perkembangan positif dalam hal biaya dan fasilitas,
kebijakan terkait visa haji dan umroh masih belum sepenuhnya kembali seperti sebelumnya. Salah satu masalah yang masih belum terselesaikan adalah visa multiple entry. Hingga saat ini, visa multiple entry belum dikembalikan seperti semula, yang berarti jamaah haji dan umroh dari Indonesia tetap harus mengurus visa baru setiap kali ingin masuk ke Arab Saudi. Dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh calon jamaah haji dan umroh, tetapi juga oleh pekerja migran Indonesia yang berada di Arab Saudi. Banyak pekerja migran yang mengalami hambatan dalam perpanjangan izin tinggal mereka, karena kebijakan baru ini memperketat aturan bagi warga negara asing yang tinggal di Arab Saudi untuk bekerja. Selain itu, wisatawan Indonesia yang ingin berkunjung ke Arab Saudi untuk keperluan bisnis atau bertemu keluarga juga harus memenuhi persyaratan tambahan yang sebelumnya tidak diberlakukan. Di sisi lain, ada kabar baik bagi jamaah umroh. Pemerintah Arab Saudi mulai melonggarkan kebijakan visa umroh, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah jamaah umroh terbesar di dunia. Beberapa perbaikan telah dilakukan untuk mempercepat proses administrasi, termasuk pengurangan waktu pemrosesan visa dan peningkatan kuota jamaah umroh. Meskipun kebijakan ini belum mengembalikan visa multiple entry seperti sebelumnya, setidaknya ada kemudahan bagi jamaah umroh untuk mendapatkan akses yang lebih cepat ke Arab Saudi. Secara keseluruhan, hasil negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi membawa dampak positif bagi calon jamaah haji dan umroh dari Indonesia. Dengan adanya penurunan biaya haji dan asuransi, serta perbaikan layanan akomodasi dan transportasi, jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lebih nyaman. Namun, masih ada tantangan dalam hal kebijakan visa, yang hingga saat ini masih terus diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia agar lebih fleksibel dan tidak menyulitkan jamaah serta masyarakat Indonesia yang memiliki kepentingan di Arab Saudi. Keberhasilan diplomasi ini disambut baik oleh masyarakat Indonesia, terutama para calon jamaah haji yang sempat khawatir dengan kenaikan biaya dan kebijakan pembatasan visa. Menteri Agama Indonesia mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh pemerintah Arab Saudi dan menegaskan bahwa diplomasi yang telah berlangsung selama berbulan-bulan akhirnya membuahkan hasil yang positif. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia masih terus berupaya untuk melakukan lobi agar kebijakan visa yang lebih fleksibel dapat diterapkan, khususnya bagi jamaah haji dan umroh. Harapannya, di masa mendatang, jamaah tidak perlu lagi menghadapi kesulitan administratif yang berlarut-larut sebelum berangkat ke Tanah Suci. Di sisi lain, Arab Saudi juga menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan bagi jamaah haji dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya berbagai perubahan positif ini, diharapkan pelaksanaan ibadah haji di tahun-tahun mendatang akan semakin lancar, lebih mudah, dan lebih terjangkau bagi seluruh jamaah. Demikian perkembangan terbaru mengenai kebijakan haji dan umroh bagi jamaah Indonesia. Semoga dengan berbagai perubahan ini, perjalanan ibadah haji dan umroh menjadi lebih nyaman dan tidak terlalu membebani jamaah. Kesimpulannya, kebijakan baru yang diterapkan Arab Saudi memberikan keuntungan besar bagi jamaah haji Indonesia. Penurunan biaya haji hingga 4 juta rupiah dan pengurangan biaya asuransi sebesar 73% tentu menjadi kabar baik bagi banyak calon jamaah. Selain itu, adanya peningkatan layanan akomodasi dan transportasi menunjukkan komitmen Arab Saudi dalam memberikan pengalaman ibadah yang lebih nyaman. Namun, meskipun ada banyak perubahan positif, kebijakan visa multiple entry masih belum sepenuhnya dikembalikan. Hal ini berdampak pada jamaah umroh, pekerja migran, dan wisatawan Indonesia yang ingin berkunjung ke Arab Saudi. Pemerintah Indonesia terus melakukan lobi agar kebijakan visa lebih fleksibel di masa mendatang. Perlu diingat bahwa informasi ini masih dapat berubah seiring dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi dan hasil negosiasi yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, pastikan selalu mengikuti perkembangan terbaru dari sumber resmi seperti Kementerian Agama dan otoritas terkait agar tidak tertinggal informasi penting. Itulah informasi terbaru mengenai kebijakan haji dan umroh untuk tahun ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kebijakan ini cukup membantu para calon jamaah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar haji, umroh, dan kebijakan internasional lainnya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.